Diceritakan Raden Kian Santang atau Rakean Sancang, Raden Sanggara, sering dikenal juga dengan nama Syekh Sunan Rahmat Suci. Raden Kian Santang adalah putra dari seorang ibu yang bernama Nyi Subang Larang, dengan seorang ayah yang bernama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Selain itu juga Raden Kian Santang mempunyai saudara yang bernama Raden Wolang Sungsang atau suka disebut Pangeran Cakrabuana, dan Rara Santang yang merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang adalah seorang satria yang gagah dan juga perkasa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kegagahannya. Tidak hanya itu, Raden Kian Santang juga sejak kecil hingga usia yang mencapai 33 tahun, beliau belum tahu akan darah sendirinya. Artinya bahwa kesaktiannya dan kegagahannya di seluruh pulau Jawa tidak ada yang menandingi. Kemudian Raden Kian Santang meminta kepada ayahnya untuk mencarikan seorang satria yang dapat mengalahkannya. Sang ayah pun kemudian memanggil seorang yang ahli mujum untuk dapat menunjukkan siapa yang dapat menandingi Raden Kian Santang. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan kepadanya. Singkat cerita, ada seorang kakek-kakek yang memberitahu bahwa ada seorang yang dapat menandingi Raden Kian Santang. Orang itu bernama Sayyidina Ali yang tinggal di Tanah Suci Mekah. Tidak hanya itu, kakek tersebut juga mengatakan bahwa untuk dapat bertemu dengan Sayyidina Ali, maka Raden Kian Santang harus melaksanakan dua syarat. Yang pertama yaitu harus menjadi mujasmedi terlebih dahulu di ujung kulon. Dan syarat yang kedua, harus mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Galantrang yang artinya berani dan juga Setra yang artinya bersih atau suci. Kemudian ketika Raden Kian Santang telah melaksanakan syarat tersebut, maka beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ketika sampai di Tanah Suci Mekah, Raden Kian Santang bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut Sayyidina Ali. Namun Raden Kian Santang tidak mengetahui bahwa beliau orang yang dia cari. Raden Kian Santang yang telah berubah nama menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, "Apakah engkau mengenal orang yang bernama Sayyidina Ali?" Tanya Galantrang Setra kepada laki-laki itu. "Nah, saya kenal. Bahkan tidak hanya itu, saya dapat mengantarkanmu ke tempat Sayyidina Ali," jawab laki-laki itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan perjalanan, namun tanpa disadari bahwa laki-laki itu telah meninggalkan tongkat yang kemudian ditancapkan tanpa diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berpuluh-puluh meter, ia menyuruh Galantrang Setra untuk dapat mengambilkan tongkat itu. Awalnya Galantrang Setra tidak mau, akan tetapi laki-laki itu tetap menyuruh. Ketika Galantrang Setra tidak mau mengambilnya, maka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka. Karena hal itu, akhirnya Galantrang Setra melakukan dan mengambil kembali tongkat tersebut. Namun ketika sampai di sana, Galantrang Setra mencabutnya dengan sebelah tangan. Akan tetapi tongkat tersebut tidak lepas. Kemudian mencoba untuk mencabutnya kembali, namun tidak lepas-lepas. Bahkan posisi tongkat tersebut tidak berubah sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan Galantrang Setra telah mencoba dengan sekuat tenaga, bahkan menggunakan tenaga batin juga. Akan tetapi hal itu tidak dapat mencabut tongkatnya. Bahkan kakinya terprosok ke dalam tanah hingga mengeluarkan darah. Kejadian ini pertama kali dalam sejarah hidupnya, sebab Kian Santang baru melihat darahnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ditemuinya adalah Sayyidina Ali, Galantrang Setra kembali pulang ke tanah Jawa dan meninggalkan
tanah suci Mekah. Dan di sana beliau bingung dan tak tahu arah. Karena hal itu kemudian Kian Santang atau Galantrang Setra kembali lagi ke Mekah untuk mencari Sayyidina Ali dan dengan niat untuk berguru dan belajar agama Islam. Kemudian selama 20 hari beliau mempelajari agama Islam. Kemudian kembali pulang ke tanah Sunda dan ke rumah ayahnya itu, Prabu Siliwangi, yang kemudian menceritakan pengalamannya dan apa yang telah terjadi. Tak hanya itu saja, Galantang Setra memberitahukan ayahnya bahwa dia telah masuk Islam.